Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi. Kali ini Pak Adi akan belajar bersama anak-anak semua di kelas 4 ya. Kali ini kita belajar tema 6, subtema 2 terkait dengan hebatnya cita-citaku. Hari ini Pak Adi akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari muatan PKN di tema 6 ini. Jadi kompetensi dasarnya adalah menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pembelajaran ini kita nanti akan membahas terkait dengan cita-cita besar Patih Gajah Mada, dan juga tentunya ada cita-cita Patih Gajah Mada yang mempersatukan wilayah di Nusantara. Dan di Nusantara itu tentunya banyak suku-suku di dalamnya. Oke, untuk itu mari kita simak materinya agar kita lebih jelas. Mari kita langsung saja simak materinya. Oke, anak-anak konsentrasi ya, silahkan ini dipelajari dengan seksama. Oke, langsung saja. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14. Oke, kita tunjukkan pakai laser ya. Oke, abad ke-14 di lembah Sungai Brantas antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara sekitar tahun 1309 sampai 1328. Nah, berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Nah, pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Ya, itulah daerah-daerah yang ingin dipersatukan oleh Patih Gajah Mada. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut yang menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu seperti Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin yang termasuk di wilayah Australia. Nah, ini bacaan ini diambil dari kompasiana.com, Nur Haryono dengan penyesuaian. Disesuaikan dengan buku ini diambil dari Cahya. Oke. Nah, terkait dengan cita-cita besar Patih Gajah Mada, di sini kita dapat melihat 4 pokok. Yang pertama ada asal usul dan cita-cita, perjalanan karir, dan juga sikap nilai. Nah,
Asal-usul Pati Gajah Mada adalah dari lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga yang kaya ataupun bangsawan. Nah, cita-citanya apa? Nah, ternyata cita-cita Pati Gajah Mada adalah ingin mempersatukan daerah-daerah di wilayah Nusantara. Nah, untuk perjalanan karirnya mulai dari anggota prajurit Bayangkara sampai menjadi kepala prajurit Bayangkara, dan dia menjadi seorang patih di kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Nah, namanya sungguh banyak sekali ya. Oke. Dan ini yang perlu kita contoh tentunya adalah sikap dan nilai yang ditanamkan oleh Pati Gajah Mada adalah gigih dan bekerja keras untuk bisa masuk di lingkungan pasukan kerajaan dan berani bertanggung jawab terhadap janji yang diikrarkannya. Jadi kita harus memiliki sikap seperti Gajah Mada, yaitu gigih dan juga bekerja keras. Nah, tentunya dan juga bertanggung jawab terhadap janji sesuai yang sudah kita katakan harus kita tepati, harus kita laksanakan seperti itu. Nah, terkait dengan Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada ini yang mempersatukan Nusantara di wilayah Indonesia ini atau Nusantara ini tentunya memiliki banyak sekali suku-suku di dalamnya. Ini ada gambar Pak Jokowi ya bersama dengan pakaian adat masing-masing dari seluruh wilayah Nusantara. Nah, wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing atau karakteristik tertentu yang tentunya harus kita hargai ya. Dan mari kita lihat contoh suku-suku terbesar di Indonesia. Pak Adi akan menunjukkan beberapa suku-suku terbesar. Oke, yang pertama ada suku Jawa. Nah, suku Jawa ini menjadi suku terbesar di Indonesia dan Pulau Jawa. Paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana orang Jawa hidup dengan kearifan lokal dan kesakralan adat budayanya. Di suku Jawa ada sekitar 95.215.022 anggota atau sekitar 40,22% dari total penduduk di Indonesia. Nah, suku Jawa ini mereka menuturkan bahasa yang disebut bahasa Jawa ya. Dan rumah adatnya rumah adat Joglo ya, ini ada gambarnya di sini. Kita lihat ada pakaian adat Jawa jangkep ya, seperti orang yang pernikahan itu ya. Ada kebaya, terus ada sorjan. Terus untuk kegiatan adatnya sangat banyak sekali. Tapi di sini Pak Adi menunjukkan beberapa contoh saja seperti sekaten. Ya, ini ada gambarnya sekaten, ada siraman, ada juga tedak sida. Nah, tentunya untuk anak-anak semua khususnya di lingkungan Kudus sangat mengenal sekali beberapa adat-adat yang kita lakukan sebagai masyarakat Jawa seperti itu. Nah, berikutnya setelah suku Jawa di sini ada suku Batak. Nah, kita tunjukkan gambar di sini. Melihat gambar suku Jawa dan suku Batak tentunya ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan jauh ya. Nah, suku Batak merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera. Nah, kain kebanggaan suku Batak adalah di sana ada beberapa bagian dari suku Batak Toba, Batak Pakpa, Batak Mandaling, dan Batak Karohan. Nah, ini maksudnya adalah kain kebanggaan suku ini adalah kain ulos ya. Nah, untuk
Untuk suku Batak ini ada sekitar 8 jutaan, 8.400.000-an ini, atau sekitar 3,5% dari total penduduk di Indonesia. Nah, bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Batak. Untuk rumah adatnya rumah bolong, ya, seperti itu wujudnya, bentuknya kain ulos ini seperti yang dipakai, ya, pakaiannya ada angkola. Terus untuk kegiatan adatnya ada mangulosi, mangongkol holi, fahumbu, ini ada fahumbu, ya, ada gondang naposo dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak contoh-contohnya, bisa anak-anak lihat di internet, bisa dilihat di buku yang dipunyai, dan macam-macam segala sumber, silahkan dipelajari, ya. Dan berikutnya ada suku Dayak. Nah, suku Dayak ini adalah suku yang banyak mendiami Pulau Kalimantan, ya, di Jawa ada Sumatera tadi, sekarang Pulau Kalimantan. Di sana kental dengan adat istiadat, mulai dari kesenian, ritual, atau kebudayaannya. Anggota suku Dayak mencapai 3 jutaan atau 1% dari total penduduk wilayah Indonesia. Nah, untuk suku Dayak ini, untuk penuturannya menggunakan bahasa Ngaju. Untuk rumah adatnya rumah betang, ya, seperti gambar, ada pakaian adat Sapai dan Ta'anu, Luko, Kirip, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk kegiatan adatnya ada upacara tiwa. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan suku Dayak. Berikutnya ada suku Asmat. Nah, ini adalah suku Asmat, merupakan suku terbesar di Papua. Suku Asmat memiliki kearifan lokal yang luar biasa karena sangat menghormati alam dan kehidupan para pendahulunya. Populasi suku Asmat terbagi dalam 2 bagian, yakni masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Cara hidup, dialek, dan struktur sosial di kedua bagian tersebut memiliki perbedaan, ya. Tapi di sini Pak Adi menunjukkan bahasa yang digunakan oleh suku Asmat ini adalah rumpun bahasa Asmat Kamoro, ya. Untuk rumah adatnya ada rumah Jew atau rumah bujang, ada untuk pakaian adatnya pumi atau rok rumbai-rumbai seperti ini, ya. Ada kasoumer, kepala, dan samsel. Nah, ini adalah suku Asmat. Dan untuk kegiatan adatnya adalah contohnya upacara bisbu, upacara simbu, yen pokbu, dan lain-lain. Nah, ini Pak Adi juga belum pernah melihat langsung bagaimana, tapi ini adalah contoh atau gambaran-gambaran kegiatan oleh suku Asmat. Nah, berikutnya ada suku Sunda. Nah, suku Sunda ini merupakan kelompok etnis yang berasal dari barat Pulau Jawa, berada di Jawa Barat, ya, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Mereka juga tersebar di wilayah seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat Provinsi Jawa Tengah, ya. Anggota suku Sunda cukup banyak, mencapai 39 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia. Nah, untuk bahasanya mereka menggunakan bahasa Sunda. Untuk rumah adatnya ada Imah Jolopong, Badak Hewai, ya, dan juga masih banyak jenis rumah-rumah adat. Ini Pak ditunjukkan 2 saja. Dan untuk pakaian adatnya adalah salontreng, biasanya berwarna hitam ini, ada baju pangsi, ya. Dan kegiatan adatnya adalah seren tahun atau sistem kerabatan juga. Ini seren tahun, sistem kekerabatan. Nah, itulah suku Sunda, ya. Berikutnya, nah, oke, itulah yang sudah ditunjukkan Pak Adi. Sekarang tugas anak-anak, ya. Tugas anak-anak adalah menemukan informasi terkait bahasa, terkait rumah adat, pakaian adat, kegiatan adat dari suku-suku berikut ini. Ada suku Betawi, Bali, Minang, dan Madura. Nah, ini anak-anak bisa melihat di buku, kalau punya buku sumber lain boleh, kalau mau lihat di internet juga silakan. Oke, saya rasa cukup, ya. Nah, ini pertemuan kali ini membahas terkait dengan
hebatnya Trijatyaku dan ditunjukkan oleh Patih Gajah Mada yang mempersatukan wilayah Nusantara, dan wilayah Nusantara memiliki banyak suku, dan diantaranya tadi sudah disebutkan Pak Adi, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, suku Dayak, suku Asmat ya. Dan tentunya ini untuk tugasnya silahkan untuk anak-anak kerjakan. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya bersama Pak Adi, dan semoga ini membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Terima kasih Pak Adi, cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.